Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Gutawa. Saya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu harga diri rendah. Jadi langsung saja ke pengertian harga diri rendah. Harga diri rendah merupakan keadaan di mana individu mengalami evaluasi diri negatif tentang kemampuan dirinya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa harga diri rendah yaitu di mana individu mengalami gangguan dalam penilaian terhadap dirinya sendiri dan kemampuan yang dimiliki, yang menjadikannya hilang rasa kepercayaan diri akibat evaluasi negatif yang berlangsung dalam waktu yang lama karena merasa gagal dalam mencapai keinginannya. Selanjutnya di sini ada penyebab terjadinya harga diri rendah. Yang pertama ada faktor predisposisi, di mana faktor yang mempengaruhi harga diri rendah meliputi penolakan dari orang tua, seperti tidak dikasih pujian, dan sikap orang tua yang terlalu mengkekang sehingga anak menjadi frustasi dan merasa tidak berguna lagi serta merasa rendah diri. Kemudian ada juga faktor ideal diri, seperti dituntut untuk selalu berhasil dan tidak boleh melakukan kesalahan atau berbuat salah sehingga anak kehilangan rasa percaya dirinya. Kemudian yang kedua ada faktor presipitasi, di mana faktor presipitasi ditimbulkan dari sumber internal maupun eksternal. Misalnya ada salah satu keluarga yang mengalami gangguan mental sehingga keluarga merasa malu dan rendah diri. Kemudian pengalaman traumatik juga dapat menimbulkan harga diri rendah, seperti penganiayaan seksual, kecelakaan yang menyebabkan seorang dirawat di rumah sakit dengan pemasangan alat bantu yang tidak nyaman baginya, sehingga respon terhadap trauma umumnya akan mengubah arti trauma dan copingnya menjadi represi dan denial. Selanjutnya di sini ada tanda gejala seseorang mengalami harga diri rendah. Yang pertama ada perasaan malu terhadap diri sendiri karena adanya penyakit atau karena adanya tindakan terhadap penyakit. Kemudian yang kedua, perasaan bersalah terhadap diri sendiri, di mana individu merasa tidak mampu dan tidak berguna serta memandang bahwa dirinya lemah. Kemudian yang ketiga ada gangguan hubungan sosial, di mana misalnya seseorang menarik diri dari masyarakat. Kemudian individu merasa bahwa dirinya tidak berguna sehingga mengakibatkan klien merasa lebih suka menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, merendahkan martabat, di mana individu merasa dirinya lemah, merasa bodoh, merasa tidak mampu dan dalam melakukan segala hal, dan individu merasa tidak tahu apa-apa, serta mengabaikan bahkan menolak kemampuan yang dimiliki sehingga produktivitas individu menurun. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis harga diri rendah. Yang pertama ada harga diri rendah situasional, di mana harga diri rendah situasional dapat diartikan sebagai harga diri rendah yang terjadi karena adanya trauma yang terjadi secara tiba-tiba, misalnya karena kecelakaan, harus melakukan operasi, kemudian atau diceraikan pasangan, putus sekolah, kehilangan pekerjaan, dan adanya trauma di masa lalu. Kemudian ada harga diri rendah kronik, di mana harga diri rendah kronik disebabkan karena persepsi negatif terhadap diri sendiri yang telah berlangsung lama, yaitu cara berpikir yang negatif yang dimiliki sebelum sakit atau sesudah dirawat. Kejadian sakit dan dirawat dapat mengakibatkan persepsi negatif terhadap dirinya. Kemudian di sini ada rentang respon harga diri rendah, yaitu ada respon adaptif. Respon adaptif merupakan respon ketika individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta keadaan yang mampu mengatasi masalah sesuai dengan norma-norma sosial. Kemudian respon maladaptif, di mana respon maladaptif adalah sebuah respon ketika individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta ketidakmampuan individu dalam menyelesaikan suatu masalah. Mungkin terkait harga diri rendah hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.